Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial Dong Huai Shindujun season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berlanjut ketika Lin Yun dan kakak beradik Lin terjebak di dalam formasi pedang Sanju. Dan identitas Lin Yun terungkap karena dia menggunakan tinjuk penaklukan iblis miliknya. 三绝剑阵。哦，伏魔印，你不是赵云霞，你是凌云。 Identitas terungkap oleh Lin Yan yang tak sengaja mengetahui sosok Lin Yun ini. Keempat orang ini nggak menyangka bahwa Lin Yun menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Terungkap pula bahwa mereka dari aliansi Junji. 难怪我们君子盟众多弟子中找不到你。王衍师兄为了你可是大费周章。君子盟。 Sepertinya mereka telah bertekad untuk melenyapkan Lin Yun. Formasi Sanju udah menutupi area sekitar dan mereka juga bertekad untuk menjuarai kompetisi aliansi. Lalu tiba-tiba 杀你不过是举手之劳，外门弟子怎能轻易通过？你受死吧！ Dengan tahap kultivasi alam Suanji tingkat kelima, Lin Yun sulit menghancurkan formasi tersebut. Lin Yan tak terima, namun mereka telah diminta oleh Wang Rong untuk menyerang Lin Yun. Walaupun di sana ada Lin Yan dari keluarga bangsawan Lin. 对不住了，林烟小姐，我们会尽量让攻击避开你们。得罪了。 Lin Yun memuji Lin Yan yang masih memiliki hati nurani. Lin Yun juga meminta untuk melepaskan kakak beradik Lin ini karena target Wang Rong adalah dia, bukan mereka. 王衍的目标是我，与他人无关。我林云绝不逃走。 Setelah diyakini oleh Lin Yun, pada akhirnya mereka mau membuka formasi. Di sini Lin Yan enggan untuk pergi, namun Lin Qiushan gak mengambil resiko untuk adiknya Lin Yan. 我便训你一次。林，林家小姐，还请出阵。舍妹年纪尚小，我不能让她以身犯险。 Lin Yun meminta untuk membawa Lin Yan keluar karena situasi ini adalah karena dirinya. Bahkan musuh Lin Yun sekalipun mengakui bahwa dia seorang pria sejati di antara pria sejati. Lin Yun，你是条汉子。 Akhirnya pertarungan dimulai. Lin Yun merasakan bahwa formasi Sanju ini memiliki aura pedang. Dengan hal inilah dia berhasil mengalahkan 4 musuh sekaligus. 三绝剑阵实际上也是剑意所化，一握剑通灵，感应剑气。快，三绝合一，斩！看到。 Di sisi lain, Chu Hao Yu juga merasakan aura pedang yang sangatlah kuat. Padahal dia nggak berada di dekat lokasi Lin Yun bertarung. Setelah itu, Lin Yun menemui kakak beradik Lin. 好强的剑意！解决了，走吧。钟师兄果然非常人。你怎么这么强？ Lin Yun bertanya mereka nggak pergi ke babak final, namun Lin Qiushan merasa hanya orang yang memiliki kekuatan seperti Lin Yun yang berhak untuk melaju ke babak final. Mereka pamit pergi dan tak lupa menyemangati Lin Yun. 给林生添麻烦了，钟师兄，就此告辞。林家得女如此，实乃大幸。祝君旗开得胜。钟师兄，加油！ Lin Yun akhirnya masuk ke formasi teleportasi dan di sana ada 3 peringkat teratas murid sekte pedang Ling Xiao bagian luar dan ditambah Lin Yun. Lin Yun udah nggak aneh dengan orang-orang ini yang memasuki babak final. Dan terakhir ada Liu Yao, kultivasinya telah meningkat ke alam Suanji tingkat kelima. 玄境五重，无幽境突破的这么快，不错。
Mereka ini termasuk murid-murid terbaik Sekte Pedang Lingxiao bagian luar. Tetua Bai Ting menanyakan Lin Yun pada Tetua Luo Feng. Dia mengira Lin Yun gagal masuk ke babak final. 林外们莫不是早就死在第1轮了吧？这凌云目中无人惯了。 Padahal Gunung Luojia sangat berharap pada Lin Yun. Mereka mengira Lin Yun gagal karena dikepung oleh musuh-musuhnya. Wu Yao tak terima Lin Yun diremehkan semua orang. Lalu tiba-tiba kemunculan Lin Yun yang tiba-tiba membuat beberapa orang terkejut, tak terkecuali Chu Haoyu dan Tetua Luo Feng. 凌云便是钟云霄。 Tetua Luo Feng memuji nama samaran Lin Yun yakni Zhong Yun Xiao. Dia juga telah memenangkan pertaruhannya dengan Tetua Bai Ting. 好名字，别忘了欠我的灵玉啊！这决赛的规则便由我来讲解。 Tiba-tiba Tetua Bai Ting mengeluarkan bola api dari tangannya sebelum dia menjelaskan peraturan di babak final nanti. Bola api yang dikeluarkan Tetua Luo Feng berubah menjadi bendera api. Siapapun yang terakhir mendapatkan senjata kelas atas bendera perang api merah ini, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Wu Yao menantang Lin Yun untuk segera mengeluarkan pedangnya karena mereka sama-sama Rana Suanji tingkat kelima, jadi bisa bertarung dengan jujur dan adil. 既然如此，那来吧！问剑无悔，林师兄。 Wu Yao jelas telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik selama ini dan jual beli serangan terjadi di antara mereka berdua. Ini pertama kalinya Wu Yao merasakan kekuatan teknik pedang Jiying milik Lin Yun, dan tanpa diduga Wu Yao telah menguasai teknik pedang berubah yang bisa membelah tubuh dan aura pedangnya. 再来。剑意化身。 Tiba-tiba Xin Yan dan Wang Rong datang untuk memberi hormat pada kedua tetua karena pemenangnya dipastikan hanya di antara kedua aliansi ini. Diizinkan untuk menonton pertarungan di babak final. 特许你们前来观战，莫要出手干预，坏了规矩。 Xin Yan bingung mengapa Wu Yao dan Lin Yun malah berkelahi. Sementara itu, Wang Rong cukup menikmati pertarungan antara dua murid aliansi Gunung Luojia. 你们骆家山还挺团结，有趣。剑意化身。 Li Wu Yao telah menjadi semakin kuat dengan teknik pedang bintang Dayan miliknya, bahkan membuat Lin Yun mengeluarkan teknik tinju penakluk iblis. 不错。Setelah pertarungan sengit berlangsung, mereka berdua tertawa dan Lin Yun mengakui bahwa Wu Yao calon pendekar pedang nomor 1 di Kekaisaran Qin. 不愧是未来的大秦第一剑客，厉害！ Wu Yao mengakui bahwa dia keras kepala dan terlalu memikirkan banyak hal. Yang dia inginkan hanyalah mengikuti langkah Lin Yun. 无论是剑道还是心炎师姐，我不会就这么让给你的，大哥。
Lin Yun sadar bahwa dia nggak menyadari pemikiran Wu Yao dan dia merasa bersalah. Serangan terakhir akhirnya terjadi, tetapi... Sebuah serangan api muncul dan mengganggu jalannya pertarungan. Ini semua ulah Chu Houyu yang udah mendapatkan senjata kelas atas bendera perang api. 来了，这不是普通的火。 Dengan dalih membantu, Chu Houyu telah merusak pertarungan Wu Yao dan Lin Yun. Xin Yan berencana untuk membantu namun ditahan oleh Wang Rong karena itu semua melanggar aturan sekte. 百盟会战不得随意插手。你想做什么？ 王爷，给我滚开！ Tetua Luo Feng berusaha menenangkan Xin Yan di sana dan Tetua Bai Ting mengingatkan peraturan di sekte. Pertarungan jelas belum berakhir, mereka berdua selamat berkat martial sol burung elang milik Wu Yao yang melindungi. 树， Li Wuyao mencoba untuk bangkit kembali dan berencana melawan Chu Houyu. Dia meminta Lin Yun untuk beristirahat guna memulihkan kekuatannya. Tapi tiba-tiba... 大哥，你安心调息，这里交给我。 不要！ Pada akhirnya Wu Yao menyerahkan pertarungan terakhir pada Lin Yun karena tubuhnya udah nggak memungkinkan lagi untuk bertarung. Lalu Lin Yun menantang Chu Houyu untuk 这 bertarung. 家伙胆子太大了。 楚浩宇，回家！ Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Chu Houyu karena sejak awal dia hanya ingin melawan Lin Yun dan merasakan kekuatan dari teknik pedang badau miliknya. 如你所愿。 Tetua Luo Feng juga mengakui Chu Houyu sebagai orang nomor 1 di sekte luar. Teknik pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Tetua Bai Ting meyakini bahwa Lin Yun akan kalah. 凌云， 八戒又如何？ 这就是人榜第一。 凌云今天必死无疑。 Karena menahan serangan teknik pedang badau, Chu Houyu sedikit terluka dan pertarungan kembali dilanjutkan. 太强！ 不，行言，冷静。 Chu Houyu merasa kecewa pada Lin Yun dan dia merasa level kendo milik Lin Yun ini sangatlah rendah. Itu sebabnya dia menyerang Wu Yao untuk memancing amarah Lin Yun. 住手！大哥，我的兄弟，谁敢动？ Nampaknya memancing amarah Lin Yun terbukti berhasil karena Lin Yun kini baru aja menyempurnakan teknik pedang badau miliknya untuk menyerang Chu Houyu. 这才是真正的霸界。这是给我滚！来呀！ 剑无止境。 Chu Houyu sangat menikmati dengan pertarungan mereka walaupun dia kalah dan jatuh pingsan karena serangan teknik pedang badau tingkat sempurna milik Lin Yun.
Setelah menghampiri Chu Houyu yang pingsan, Lin Yun mengambil bendera perang api dan dia telah dinobatkan sebagai pemenang pertandingan antar aliansi. Di sisi lain, Wang Rong emosi karena niatnya melenyapkan Lin Yun gagal lagi. 你的命怎么就这么硬，林云？ 他做到了。 Tetua Luo Feng jelas bangga pada Lin Yun, sementara Tetua Baiting merasa ini semua hanya keberuntungan. Tetua Luo Feng berucap bahwa Lin Yun gak mengandalkan keberuntungan sederhana, ditambah teknik pedang badau tingkat sempurna miliknya. 途中夺得百盟会战榜首，我果然没有看错。 Lin Yun jelas terluka, apalagi dia mengerahkan teknik pedang badau tingkat sempurna. Lin Yun pingsan karena kehabisan kekuatan spiritualnya. 林云，师姐， Pada malam harinya Lin Yun sadar dari pingsannya dan dia langsung mencari Li Wuyao. Lin Yun berada di kediaman Tetua Mei. Setelah diminta keluar, tiba-tiba Tetua Mei menyerang untuk menguji Lin Yun. 造化剑，不错， Tuan Mei meminta Lin Yun untuk duduk bersamanya dan memberikan secangkir teh yang hanya diizinkan meminum sekali aja. Setelah minum langsung menyembuhkan semua luka-lukanya. 喝一杯，再多的可就没有了。 我的伤好了。 Lin Yun bertanya apakah Tuan Mei ini mencoba untuk membalaskan dendam padanya. Di sini Lin Yun hanya menginginkan tambahan secangkir teh ajaib. 我能和你一个小辈计较，刚才只是考教一下你，我上次就是和您开个玩笑。 大剑是否真的大成？ Karena bisa melatih teknik pedang badau hingga tingkat sempurna, Tuan Mei memuji Lin Yun. Tuan Mei bertanya apa yang Lin Yun pelajari. Lin Yun merasa pedang badau adalah teknik luar biasa yang mengejar ranah kultivasi. 原本我以为霸剑只是一门武技，一往无前的霸道。 不错， Tuan Mei menjelaskan pedang badau adalah teknik pedang ketulusan dan bukan teknik biasa. Tapi jika Tuan Mei memberitahu rahasianya, maka hanya teknik pedang awal yang Lin Yun akan kuasai. 这是这门剑法的起手式呢。起手式，哎， Tuan Mei menjelaskan tentang Kekaisaran Qin dan bertanya apa Lin Yun tahu anggota Kekaisaran Qin. Di luar Kekaisaran juga masih ada dunia luar dan Lin Yun jelas nggak mengetahui ini semua. Ada yang disebut sebagai wilayah kuno Nanhua. Di sana ada banyak sekte-sekte kuno dan tempat suci lainnya. 远古宗门各类圣地数不胜数。 Ada begitu banyak senior di pavilion pedang demi menjaga warisan, berharap muridnya keluar dari Kekaisaran Qin. Dan di generasi ini, sekte memilih Lin Yun untuk menjadi juara pertama di pertarungan naga. 我出身寒微，天赋也不是最出众的。 Lin Yun bingung mengapa Tuan Mei memilih dia padahal ada Chu Houyu dan yang lain. Ternyata yang memilih bukan Tuan Mei melainkan senior di hutan pedang. Jika tidak, mana mungkin sekte akan memperhatikan Lin Yun. 13页，除了这层因素之外，还因为这个。 Tuan Mei menjelaskan bahwa mereka juga baru tahu bahwa organisasi Qing Xuan telah memasuki bagian dalam sekte pedang. Setelah Chu Houyu kalah, dia pergi berlatih dan menyerahkan Liontin Giok tersebut. Ketua perkumpulan Qing Xuan ini adalah pangeran tertua, yakni Qin Yu. 怡轩也已接受邀请，加入其中。 Beberapa tahun ini Pangeran Qin Yu mengumpulkan kekuatan besar untuk merebut tahta kekaisaran. Jadi meskipun Lin Yun bukan dari keluarga bangsawan, tapi memiliki bakat dalam ilmu pedang dan juga bersih. 那你便是最佳人选。你要做的便是尽快成长。 梅先生， Setiap tahunnya akan ada utusan dari wilayah kuno Nanhua untuk kompetisi gerbang naga kekaisaran. Dengan bakat Lin Yun, Tuan Mei meyakini bahwa dia akan memenuhi syarat merebut kursi pemimpin. 林云必定全力以赴。梅先生和洛风长老待我不薄。好，很好。 Tuan Mei berjanji akan mengajarkan seluruh teknik pedang badau jika berhasil menang dan merebut kursi pemimpin tersebut. Lin Yun juga diminta untuk menceritakan keberhasilannya tentang teknik pedang badau dan hadiah apa yang dia inginkan. 不高这，3本剑法皆是0级上品，
Ada teknik pedang yang mengandung aura petir dan disebut sebagai teknik pedang petir bisa merubah pedang menjadi naga petir yang sangat kuat. Lalu ada teknik pedang Suising yang digunakan oleh Bai Lixuan. Teknik pedang ini melatih kekuatan ilmu pedang. 年百里轩选的便是这本最星剑法，练的是剑势。碎星剑法，他果然很强。 Lalu terakhir ada teknik pedang Suiyu yang merupakan teknik pedang tingkat atas merubah bentuk air menjadi pedang untuk bertarung. Tanpa bakat yang tinggi, teknik pedang ini sangat sulit untuk dikuasai dan bisa dilatih oleh seluruh murid-murid sekte pedang Ling Xiao. 皆可研习。好了，你要选哪本？选他吧。